tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Minarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustad Jafar. Teknik dan montase Rusdi dan Beni Fajar. Penata suara Aslih Asmadi dan Taufik Hidayat. Musik tema Hari Sabar. Sutradara Bahar Mario. Pada bagian ke-55 ini menampilkan Dewansyah sebagai Labora, Wulan Ansar sebagai Isela, Riri Badaria sebagai Puda Arum, Awang Hermawan sebagai Ki Widura, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Ebrisman sebagai Kitamba Odi, Yudi Alkan sebagai Sidanti, Riki Sitompul sebagai Swandaru, Combi Romli sebagai Ki Demang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Pada bagian lalu dikisahkan Agung Sedayu mencari Sidanti untuk membalas kecurangan Sidanti terhadap kakaknya, Untara. Sekar Mirah yang mengetahui Agung Sedayu mencari Sidanti segera memberitahukan Ki Widura. Saat itu juga Ki Widura, Ki Demang dan yang lainnya bergegas menyusul ke lapangan Sangkal Putung. Sementara itu di sebuah gubuk kosong di tepi hutan, Labora dan Isela baru saja berkemas-kemas hendak pergi. Keduanya menoleh ke arah Puda Arum yang masih tergolek tidur dekat api unggun. Kedua kakak beradik itu saling memandang. Isela mengangguk tegas sebagai tanda agar Labora membangunkannya. Labora pun bangkit perlahan menghampiri Puda Arum. Nah, silakan mengikuti lanjutan kisahnya. Pudak Arum, tidurnya lelap sekali. Sebaiknya kubangunkan sambil menyentuhnya. Pudak Arum, bangun, matahari sudah tinggi. Kenapa aku jadi jatuh memeluknya? Aku harus melepaskan diri dari pelukannya. Tapi dia malah melingkarkan lengannya di leherku. Pudak Arum pasti sengaja membuat ulah seperti itu. Dia sengaja pura-pura masih tidur, biar aku yang membangunkannya. Hei, bangun! Bangun, sudah siang. Matahari belum muncul, kenapa kalian sudah siap-siap? Seperti mau pergi?
Budak Arum, aku dan Isela akan melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan? Aku sendiri belum siap. Daeng tidak tegas. Biar aku saja yang bicara padanya. Budak, maksud kakakku, kita harus berpisah. Berpisah? Jadi kalian akan meninggalkan aku seorang diri? Kalian tega meninggalkan aku. Air mata buaya. Pura-pura menangis dan sedih. Daeng Labora sepertinya percaya dengan sandiwaranya itu. Kalian tega meninggalkan aku sendiri. Sebenarnya aku tidak tega meninggalkanmu. Tapi sepertinya tujuan kita tidak sama. Bagaimana kalau prajurit Pajang yang jahat itu menemukan aku? Aku tidak tahu apa yang kau katakan itu benar atau tidak. Tapi kami tidak mau ikut campur masalahmu dengan prajurit-prajurit Pajang. Kami orang luar. Tenang, Isela. Biar saja, Daeng. Kita jangan mau dipaksa. Walaupun aku orang luar, apakah kalian tega melihat wanita dianiaya? Itu urusanmu sendiri. Ayo, Daeng, kita harus pergi. Urusan kita sendiri saja belum selesai. Iya, Isela. Tapi kau jangan tarik lenganku seperti ini. Habisnya, Daeng terlalu bertele-tele. Iya, baiklah. Tapi aku harus bicara dulu dengan Budak Arum. Budak Arum, maafkan aku. Sepertinya kita harus berpisah. Hati-hati ya, jaga dirimu. Selamat tinggal. Ayolah, Daeng, kita harus pergi. Iya, Isela. Kalau tidak ditarik-tarik, pasti tidak jadi pergi. Sepertinya Daeng berat untuk berpisah dengan perempuan itu. Isela yang sudah tidak sabar langsung menarik tangan Labora untuk meninggalkan Budak Arum yang masih berpura-pura menangis. Sementara itu di lapangan Kademangan Sangkal Putung, pertarungan tangan kosong antara Sidanti dan Agung Sedayu masih berlangsung. Posisi Agung Sedayu mulai terdesak setelah matanya kelilipan. Sedayu berusaha mengandalkan pendengarannya untuk menghadapi serangan Sidanti. Sidanti benar-benar membabi buta, bernafsu ingin membunuh Agung Sedayu dengan tangannya sendiri. Si Sedayu masih sibuk dengan matanya yang kelilipan. Sial. Sidanti benar-benar licik. Dia menabur debu ke arah mataku, sehingga mataku kelilipan. Aku harus membersihkan mataku dulu dari debu ini agar aku bisa konsentrasi menghadapinya. Hanya begini saja kepandaian yang kau miliki, ha? Kau licik, Sidanti. Aku harus melancarkan serangan yang mematikan sebelum matanya kembali normal. Mataku sudah kembali normal. Tapi kau terima ini seranganku. Aku harus menghindar. Tapi aduh. Kau sudah terjatuh, Sedayu. Sekarang tamatlah riwayatmu. Nah, itu ada sepotong kayu. Aku ambil saja untuk menghajarnya. Tahan! Sial, ada yang datang. Biarkan saja. Ini kesempatanku untuk menghabisinya. Sidanti sudah benar-benar mata gelap. Dia tidak lagi memperdulikan kedatangan kami. Aku harus berbuat sesuatu untuk mencegah serangannya ke arah Sedayu. Akan kulemparkan pedangku ke arahnya. Ada yang menyerangku dari belakang. Sial, aku terlambat. Suandaru lebih dulu menyerang Sidanti dari belakang. Aku harus membalasnya. Aduh, tanganku kena sesuatu. Gelang besi ditambah kuti. Kalian hanya berani main kroyok. Guru, terima kasih telah datang menolongku. Hei, siapa di antara kalian yang telah membokongku?
Sidanti semakin besar kepala setelah melihat kedatangan gurunya. Ayo jawab, siapa yang membokongku? Aku tidak takut dengan kalian. Hei, kenapa tubuhmu gemetaran, gendut? Aku Ketakutanmu sama sekali tidak akan menolongmu, gendut. Bagaimanapun juga aku akan tetap menuntut balas atas kecuranganmu terhadap muridku. aku Tenang, Swandaru. Tenang. Jangan menunjukkan ketakutanmu di hadapannya. Widura, kau harus menyerahkan si gendut itu padaku, atau korban akan banyak berjatuhan. Apa yang harus aku lakukan untuk menolong Swandaru? Selamat datang di channel Sandiwara Radio. Selamat mendengarkan. Kita Mbak Kudi, Sidanti juga curang. Dia menaburkan pasir ke wajahku, dan dia juga menggunakan kayu sebagai senjata. Kecurangan harus dibalas dengan kecurangan. Tapi Sidanti tidak menyerangmu dari belakang. Dia juga pernah menyerang Kakang Untara dari belakang. Tutup mulutmu, anak cengeng. Widura, apa kau tidak punya mulut sehingga dia yang harus bicara? Cepat kau serahkan si gendut itu. Adi Widura, biar aku yang bicara. Kakang Demang, biar aku yang menghadapinya. Bagaimanapun juga ini tanggung jawabku. Wah, ini pasti seru. Ya. Itu gurunya Sidanti. Iya benar, kita harus jaga-jaga menunggu perintah ke Widura. Kita Mbak Wodi. Aku pemimpin Laskar Pajang di Kademangan Sangkal Putung ini. Kalau aku mau menghukum seseorang, aku yang memutuskannya sendiri, bukan karena perintah dari siapapun. Kau tidak punya pilihan, Widura. Kau serahkan si gendut itu, atau aku akan membunuh kalian semua. Seluruh prajuritku sudah berkumpul di sini. Semuanya sudah mengepung. Dan mereka pun sudah siap menghunus senjata masing-masing. Tinggal aku perintahkan, mereka pasti akan langsung menyerang. Apalagi yang kau pikirkan? Cepat serahkan anak itu. Kita Mbak Wodi. Sebagai prajurit, aku tidak dapat memenuhi kehendak orang yang bertentangan dengan tata keprajuritan. Kalau harus memilih, maka pilihanku adalah bertempur sampai titik darah penghabisan. Meskipun aku tahu yang aku hadapi ini adalah seorang Tambak Wodi. Kita Mbak Wodi. Pedangku sudah aku lepaskan dari sarungnya. Itu artinya aku memilih bertempur denganmu. Rasanya aku tidak mungkin menghadapi mereka semua. Kalau kupaksakan, aku bisa kehabisan tenaga. Apalagi yang kau pikirkan, Kita Mbak Wodi? Sial. Rupanya dia tahu apa yang kupikirkan. Sidanti, ayo kita pergi. Sangkal Putung tidak akan memberikan harapan apa-apa padamu. Ya, memang sebaiknya begitu. Sangkal Putung pun tidak akan lagi menginginkan kalian tetap di sini. Ayo kita hadang dia. Ayo, hadang dia. Biarkan saja mereka pergi. Kau akan menyesal, Widura. Kita Mbak Wodi melangkah pergi, diikuti Sidanti yang berjalan sambil meringis karena menahan sakit dari luka di punggungnya. Para prajurit yang sudah siap untuk menyerang Kita Mbak Wodi memberikan jalan ketika Ki Widura memerintahkan untuk membiarkan mereka pergi. Sementara itu, Labora dan Isela berjalan di tengah hutan. Wajah Labora kelihatan murung. Isela mencoba menghiburnya dan membesarkan hati kakaknya. Sudahlah, Daeng. Biarkan saja Pudak Arum. Lupakan saja dia. Seharusnya sikapmu tidak seperti itu, Ndi. Dia itu perempuan. Kasihan kalau dia jalan sendirian di hutan. Jadi Daeng percaya dengan semua yang diucapkannya? Tidak ada alasan untuk meragukan ucapannya. Daeng, air matanya itu air mata buaya. Dia pura-pura menangis supaya Daeng kasihan padanya. Aku tidak percaya dengan semua ceritanya itu. Di, kasihan itu belum tentu memihak. Aku juga tidak mudah percaya begitu saja. Tapi kalau kita berteman dengan Pudak Arum, bukankah berarti kita juga memihak pada Jipang? Kau pikir aku sebodoh itu, ha? Lepaskan! Jangan! Tolong!
dia? Kedengarannya seperti suara Pudak Arum. Kenapa lagi dia? Kita harus ke sana. Mungkin dia benar-benar perlu pertolongan. Jangan, Daeng. Pasti itu akal-akalannya dia. Dia dalam bahaya, Di. Bohong. Aku yakin dia hanya ingin mencari perhatian Daeng. Bagaimana kau tahu sekarang dia berbohong? Terlihat pun tidak. Di, sejak kapan kau tidak punya perasaan? Lepaskan tanganku. Hiat! Daeng, tunggu! Hiya! Daeng, sebaiknya Daeng membalikkan tubuh saja. Tidak pantas rasanya kalau Daeng melihat Pudak Arum dengan tubuh seperti itu. Kenapa dengan Pudak Arum? Sepertinya dia baru saja diperkosa seseorang. Pakaiannya koyak dan tubuhnya lebam-lebam biru. Terpaksa aku bicara membelakanginya. Pudak Arum, apa yang terjadi denganmu? Mereka... Dia pingsan. Pingsan? Arum! Arum! Siapa mereka? Daeng, sebaiknya Daeng memutar tubuh dulu. Makanya, cepat rapikan bajunya. Ganti dengan bajumu. Iya, Daeng. Aku ambil bajuku dulu. Menyusahkan orang saja. Tapi sebenarnya aku meragukannya. Akhirnya aku menang juga. Mereka kena aku kerjai. Tanpa setahu Isela yang tengah merapihkan pakaian Pudak Arum, Labora wajahnya kelihatan cemas. Pudak Arum tersenyum penuh kemenangan. Dan tanpa setahu mereka, seorang laki-laki bertampang bodoh dan mengenakan pelangkon terbalik bersembunyi di balik semak-semak. Dia tersenyum ketika melihat adegan itu berlangsung. Nah, siapakah laki-laki yang bersembunyi di balik semak-semak itu? Berhasilkah Pudak Arum memperdaya Labora dan Isela? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa.